Mari sama-sama saya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, mari saudara yang ada di gedung ini dan juga di rumah-rumah, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Mari sembah Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sembah. Mari yang di rumah di gedung ini berdiri, sembah Yesus. Sungguh baik Engkau, teramat baik Engkau Tuhan. Ayo sembah Dia, saudaraku. Seralama Yesus, Yesus. Sembah lagi, sembah lagi. Senangkan Dia dengan penyembahanmu. Bapa yang baik, teramat baik, Yesus. Ya Allah, syada Allah batoko, ya Allah masyeke. Ayo sembah, sembah Dia, saudaraku. Berikan pujian, pujian hanya bagimu Tuhan. Ya Allah mayasye. Mari yang ada di gedung ini menyembah. Sekarang lama ya sendiri alamaku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Segalanya, oh, segalanya yang terutama di hidupku. Alamayase, tiada yang lain, oh Yesus. Segala mata kasyede, tiada lama kuriata kasyada. Biar Engkau dipuji-puji, Engkau disembah oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini sehingga pagi hari ini kami boleh menyembah Raja, segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sendiri kuriata lama kuria, oh lama tak kasih, lama tak kasih, lama tak. Mari kita datang pada Tuhan. Oh lama kuriata kasyada. Hadirat-Mu turun dari rumah ke rumah, juga di gedung ini,
di gerejamu ini. Hadiratmu yang manis memeluk kami, membelai kami, melingkupi kami. Kami tahu bahwa kalau sampai hari ini kami hidup, kami dilewatkan dari pandemi COVID ini karena Tuhan belum selesai atas hidup kami, karena rencana Tuhan belum selesai dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Hadiratmu terus turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji-pujian, segala penyembahan hanya kami naikkan kepada Tuhan. Namanya Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang ada di tempat ini dan di rumah-rumah berkata dengan saya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Kalau bisa diulangi terus seperti ini ya, Pak Michael, pelan begini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang Tuhan membawa saya kembali ke GBI Kapasari ya. Sudah kangen, meskipun saya harus minta maaf karena beberapa pertimbangan sharing saya ini direkam ya, tapi tidak mengurangi berkat surga atas saudara. Yang setuju berkata amin. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu, mau onsite, mau online, yang penting on dengan Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Gembala, Pak Yusak ya, semua hamba-hamba Tuhan yang saudara membuat saya bisa ketemu lagi dengan jemaat yang dicintai Tuhan ini. Oke, saya akan segera sharing, dan tema saya pada pagi hari ini tentang korban sejati. Saya akan langsung baca dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang Efesus 5 ini, tentang persembahan dan korban, ini bukan bicara tentang uang, tentang barang-barang yang kita mau bawa kepada Tuhan, ya. Tapi ini ayat bicara tentang seluruh hidup kita. Ayo semua katakan di gereja ini, di rumah-rumah katakan seluruh hidup saya. Tapi juga begini, ayat ini sedang mengajar kepada kita bukan cuma tentang seluruh hidup kita, tapi juga seumur hidup kita, saudara-saudara. Sebab kata persembahan dan kata korban yang ada di dalam Efesus ini adalah dua kata yang tidak mungkin bisa dipisahkan, ya, saudara-saudara. Persembahan berasal dalam bahasa Yunani itu prosphora, dan korban itu dikatakan tozea. Itu dua kata yang tidak mungkin dalam bahasa Yunani bisa dipisahkan. Kalau saya atau saudara datang ke rumah makan, ya, Pak Yusak, dan kemudian makanannya enak, pelayan-pelayannya memberikan servis yang bagus, biasanya kita tinggalin sejumlah uang di meja makan kita, betul? Ya, berapa? Pak Michael, kira-kira berapa kalau Bapak makan dan saudara ya makanannya enak, servisnya bagus, kasih uang di meja berapa kira-kira? Oh, mungkin karena ini jemaat pelayan Tuhan Kapasari ini generous, ditaruh uang 100.000 di sana. Cukup?
Kristina cukup besar 100.000? Ya, cukup ya 100.000 ya. Beda enggak saudara? Kalau 38 tahun yang lalu, di tengah-tengah perjalanan saya pulang dari pabrik di mana saya bekerja di komplek petrokimia itu, tiba-tiba itu jalannya kan belum tol Pak. Ya, masih kanan kiri masih tambak garam. Dan tiba-tiba saya pernah bersaksi sebagian dari cerita ini, tiba-tiba sore saya pulang ke Surabaya itu Tuhan bicara supaya kelak kalau saya sesudah menikah, saya harus tidak tinggal lagi dan bekerja di pabrik ini. Dan itu menjadi pergumulan saya. Saya mulai bertanya-tanya apa maksudnya Tuhan. Dan tiba-tiba itu hari Sabtu, saya masih ingat betul, saya tidur biasanya Sabtu di gereja. Ya, saya masih ingat ini, bangku gereja kami itu juga kayu seperti ini tapi tidak bagus seperti bangku saudara. Dan kira-kira jam 2, jam 3 saya terbangun dan saya berdoa. Tuhan bicara di hati saya bahwa saya harus meninggalkan pekerjaan itu dan Tuhan akan mengajari dan melatih saya untuk melayani Dia. Sebab kalau saya tinggal di Gresik, maka saya cuma bisa datang pelayanan di hari Minggu. Tapi Tuhan mau pakai hari-hari saya untuk melayani Dia. Jadi saya harus cari pekerjaan di Surabaya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya di Gresik. Yang pertama saya kehilangan jabatan saya. Dari seorang manajer di Gresik, saya menjadi staf biasa. Ya, di perusahaan yang sampai sekarang saya masih bekerja dan mengabdi di Wings Group. Dan bukan itu aja, saya masih ingat waktu itu bos saya yang baik di Gresik berjanji kalau kamu bekerja di sini sesudah menikah maka gajimu akan kita double. Saya masih ingat itu gaji saya bakal 400.000. Tapi begitu saya melamar pekerjaan di perusahaan ini, gaji saya diturunkan lebih sedikit dari separuhnya saudara. Bukan itu saja saudara, bos saya berjanji kalau kamu masih kerja di sini, kita akan kasih fasilitas mobil. Dan di perusahaan yang baru ini bukan cuma gaji, ya, tapi juga saya tidak punya fasilitas apa-apa. Saudara-saudara, saya masih ingat bos saya berjanji, ya, dipersilakan tinggal di komplek pabrik. Saya melihat sudah dibangunkan 2 rumah besar, satu untuk saya dan istri, ya, calon istri, dan yang satu itu untuk orang Korea, saudara. Ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan itu, saya kontrak di sebuah rumah kecil di Kupang Kerajaan Kidul, saudara. Saudara, menurut Bapak Ibu beda enggak saudara? Waktu saudara menaruh uang 100.000 di atas meja makan karena saudara dilayani baik, itu namanya tip persembahan. Tapi apa yang saya bawa 8 tahun yang lalu itu namanya korban persembahan. Korban itu harus sakit. Kalau enggak sakit itu bukan korban. Kalau enggak sakit itu namanya tip, saudara-saudara. Tuhan mengajar jemaat di Korintus, ya, melalui Paulus. Saudara-saudara, Tuhan mengajar begini. Ada satu ayat luar biasa di Korintus. Saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab waktu itu jemaat Korintus sedang dilatih oleh Paulus untuk belajar membawa korban, ya, sejati kepada Tuhan. Sebab waktu itu jemaat Korintus itu banyak kegaduhan rohani, banyak kebisingan rohani, dan Tuhan menasehati. Saya ingin baca satu ayat di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7 dari terjemahan MILT. Oleh karena itu sebenarnya sudah terjadi kegagalan yang menyeluruh di antara kamu.
karena kamu mempunyai perkara di antara dirimu sendiri, mengapa kamu tidak lebih suka dipersalahkan? Mengapa kamu tidak lebih menerima, dicurangi? Dalam terjemahan baru, saudara, saya ingin juga bacakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka? Ada kata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kata lebih suka itu bicara tentang bahwa kita nggak salah tapi kita dipersalahkan. Kita jujur tapi kita dicurangi. Tapi mana ada loh Pak, orang yang lebih suka tersakiti, lebih suka dirugikan, lebih suka saudara-saudara dipersalahkan, ya. Ini kan namanya victim. Ini namanya jadi korban. Siapa yang suka hak-haknya itu terampasi. Tapi kali ini Tuhan ingin bicara buat jemaat yang dicintai. Supaya kita belajar untuk merelakan hak-hak kita dirampas oleh orang lain. Saudara-saudara, saya ingin cepat saja membagikan untuk Bapak Ibu sekalian supaya korban kita itu bisa menjadi korban yang sejati. Yang pertama adalah prinsip kita ini cuma suara, bukan pita suara. Pita suara itu punya Tuhan. Suara itu punya kita. Ya, kita bisa ngomong apa saja, tapi jangan lupa Tuhan yang punya pita suara kita. Saya akan baca dari Lukas pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tertulis begini, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Saudara, ketika ayat ini ditulis, itu tidak banyak jalan-jalan yang bagus. Hampir semua jalan rusak. Berbatu, berlumpur, ya, penuh dengan padang pasir, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga kalau ada seorang raja tidak mengadakan sebuah perjalanan, maka hamba-hambanya harus turun ke jalan mempersiapkan jalan bagi rajanya. Supaya apa? Supaya kereta raja itu tidak tersangkut di lumpur atau batu. Jadi jalan-jalannya itu harus diluruskan. Batu-batunya harus diambil. Tidak boleh berkelok-kelok tapi harus lurus. Dan saudara, ini bukan pekerjaan yang gampang. Jangan bayangkan seperti buat jalan aspal atau tol, ya, seperti sekarang. Ini sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Apa artinya, Pak? Ketika hak-hak kita terampas, ketika kita tidak salah dipersalahkan, ketika kita diperlakukan tidak adil, sebetulnya Tuhan sedang lewat melalui hidup kita. Jadi hidup kita ini menjadi seperti jalan yang lurus di mana Tuhan mau lewat melalui hidup kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, untuk menjamah orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya butuh keberanian yang khusus. Saya melihat di dalam kehidupan ini, ya, orang-orang yang berani habis-habisan mempersembahkan korban sejatinya kepada Tuhan. Orang yang berani habis-habisan, saudara, uangnya, waktunya, pelayanannya, tenaganya, pikirannya untuk Tuhan. Yang saya lihat begini Pak, enggak pernah habis. Sebab kelimpahan Tuhan selalu membackup dia. Saya suka berkata bahwa orang yang tidak takut miskin, orang yang berani miskin karena Tuhan, miskin penghargaan, miskin tanda terima kasih, mungkin sudah melayani, orang tidak say thank you sama kita. Ya, saudara, miskin apa saja dalam hidup. Orang yang berani miskin justru tidak miskin-miskin, justru makin diberkati Tuhan. Justru makin diperkaya oleh Tuhan. Tapi orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, ya, baru bawa sedikit saja untuk gereja sudah hitung-hitungan.
baru capek sedikit tenaganya sudah hitung-hitungan. Saudara, orang yang takut mati justru mati. Orang yang takut habis malah habis. Orang yang berani habis gak habis-habis. Ayo semua yang di rumah, di gedung ini berkata amin. Saudara, justru hari-hari ini Tuhan sedang mencari siapa anak-anaknya yang bisa dititipi kehebatannya yang tak terbatas. Hari-hari ini Tuhan ingin menitipkan kepada kita kekuatannya, ide-ide yang baru. Selama pandemi ini saudara, banyak perusahaan bangkrut ya saudara. Tapi kalau mau diceritakan nggak habis sampai malam. Ada saja anak-anak Tuhan yang dikasih ide-ide yang baru, yang tidak dilihat orang lain dan omsetnya bisa naik ribuan persen. Tuhan sedang mencari anak-anaknya. Ada satu yang penting saudara. Allah kita itu bukan cuma Allah yang adil, tapi sekaligus Allah kita adalah Allah yang tidak pernah salah. Amin saudara. Ya, kalau pokoknya hidup ini gampang aja saudara. Pokok kita itu hidup benar, tulus-tulus. Kalau mau dicurangi, mau diperlakukan apa saja, mau dirugikan, mau saudara dipersalahkan, wong Jawa, Surabaya ngomong apa? Sakarepmu. Ya, semaumu, saudara-saudara. Sebab Tuhan sanggup memberkati kita. Berapapun banyaknya, saudara-saudara. Tidak tergantung ya kepada orang lain, tapi tergantung kita, bahkan sampai tidak ada tempat untuk menaruhnya. Ayo yang di gereja, di rumah-rumah katakan, ya Tuhan ingin memberkati saya berapapun banyaknya. Saya sering melihat Bapak Ibu saudara-saudara, 21 tahun saya terjun langsung dalam pelayanan ya, penggembalaan. Saya selalu melihat orang-orang Kristen yang pokoknya melakukan kewajibannya. Pokoknya memberikan ya saudara korban sejati yang terbaik untuk Tuhan. Tidak nuntut hak-haknya saudara. Pokoknya bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Justru Tuhan memberkati dia luar biasa. Baik secara jasmani apalagi secara rohani. Tapi ada jemaat, ada orang-orang pelayan Tuhan yang dikit-dikit hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Yang dituntut hak-haknya bukan kewajibannya. Yang saya lihat sudah lama jadi Kristen, hidupnya gitu-gitu saja. Hidupnya enggak jadi apa-apa. Mari pagi hari ini kita belajar. Ya, 38 tahun saya sudah bekerja sebagai profesional. Dan saya juga melihat di pabrik di mana saya bekerja ada pegawai-pegawai yang pokoknya melakukan kewajiban yang terbaik. Ya, tidak dikit-dikit nuntut haknya. Dan saya melihat pegawai-pegawai seperti itu diangkat terus sama Tuhan. Tapi pegawai-pegawai yang cuma nuntut hak, ya Bapak Ibu Saudara, seringkali nggak jadi apa-apa. Mau cerita sedikit ya. Berapa tahun yang lalu saya mendengar junior saya yang baru masuk ke perusahaan di mana saya bekerja. Dulu dia bekerja di sebuah pabrik yang juga sangat besar. Saudara-saudara, tiba-tiba saya mendengar dia dapat fasilitas mobil Mercedes. Ya, saya yang sudah 38 tahun dapat fasilitas ya Toyota Camry. Menurut saya itu sudah sangat baik ya Toyota Camry. Tapi kok ini tiba-tiba baru masuk kerja sudah dapat Mercy. Bapak Ibu Saudara, ya. Semua orang bisa, kalau saya nggak jaga hati, bisa down. Kalau saudara sudah melayani lama di gereja, kemudian tidak mendapatkan apresiasi, ada orang lain yang baru melayani diapresiasi lebih, kita semangatnya bisa motong, kita bisa down, kita bisa lemah. Tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk tidak jadi down. Sebab kalau saya lemah, saya kecewa, apa yang terjadi? Itu menggerogoti ide-ide pekerjaan saya di laboratorium. Betul enggak Mai? Ya, itu bisa mengganggu pekerjaan ide-ide yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Lalu saya dalam hati ngomong begini,
Itu beli Mercy kan duit-duitnya bos, bukan duit saya. Ya kan? Kan suka-sukanya bos, saudara. Mungkin bos punya pertimbangan bahwa dia pantas untuk dapat Mercy. Ya, dan saya terus mengabdi perusahaan ini. Haleluya. Jadi poin pertama kita belajar, saudara, kita ini cuma suara. Tuhan yang punya pita suaranya. Prinsip kedua dengan cepat kita belajar, yaitu prinsip kebergunaan. Semua berkata 2, 3, prinsip kebergunaan. Saya akan baca dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Melakukan apa? Segala sesuatu. Orang tua sudah merawat, memelihara anaknya baik-baik. Hamba-hamba Tuhan sudah melayani jemaatnya baik-baik. Anak-anak sudah belajar berbakti kepada orang tua baik-baik. Guru dan muridnya, apa saja yang kita sudah lakukan, ayat ini berkata, yang ditugaskan kepadamu. Berasal dari kata Yunani diato taso yang artinya diperintahkan kepadamu. Ini ada ayat yang luar biasa. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Kami hanya melakukan apa yang memang menjadi tugas untuk kami kerjakan, saudara-saudara. Kalau semua orang di dalam gereja, di dalam pabrik punya prinsip kebergunaan seperti ini, maka gereja pabrik akan kurang kebisingan rohani, kegaduhan rohani. Tapi sebaliknya hari-hari ini yang saya lihat masalahnya adalah kita itu lebih sering merasa apa? Kebergunaannya itu tinggi. Kita merasa rasa berjasanya itu terlalu berguna kita ini. Ya, di pabrik terlalu berguna, di gereja terlalu berguna, dan pada waktu kita merasa bahwa kita ini punya kebergunaan yang tinggi, maka muncul apa? Tuntutan-tuntutan atas hak-hak kita. Saudara, saya ingin coba menggali dari ayat ini yang dikatakan bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu itu memang itu wajib. Memang itu tugas. Dalam bahasa Yunani apeilo, yang artinya saudara itu hutang kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tugas dengan baik, itu karena kita punya hutang kepada Tuhan. Hutang apa, Pak? Kita hutang nyawa yang tidak mungkin kita bisa bayar. Kita hutang kebaikan, kita hutang kemurahan kepada Tuhan. Saya masih ingat lulus SMP, saya berencana untuk tidak melanjutkan sekolah. Saya bilang dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, yang sering saya ceritakan kepada Bapak Ibu waktu saya kecil. Saya mengambil keputusan untuk kerja apa saja. Tapi hari ini saudara, ya saya diberkati Tuhan luar biasa. Melalui gaji yang bagus di perusahaan ini saudara. Melalui gaji saya itu saya bisa memberkati hamba-hamba Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Selama pandemi ini saya dengan seorang hamba Tuhan merintis saudara. Ya, kok bisa? Tuhan yang kasih. Merintis House of Grace sampai di Pulau Rote. Kami baru membeli tanah 1000 meter untuk kami bangun sekolahan di sana. Saya dengan para hamba-hamba Tuhan, adik-adik rohani saya merintis sampai di Dumdum di Sulawesi saudara. Ada gereja kami di Sumba Barat, ya satu pos PI lagi. Ada 12 House of Grace saudara-saudara yang tersebar di ujung gunung. Ya, ada satu gereja kami saudara-saudara di tengah-tengah sawah. Siapa yang mengerjakannya saudara? Tuhan. Sekali lagi bukan saya. Saya gak ada apa-apanya. Saya tidak bisa apa-apa. Semua karena Tuhan. Itu sebabnya
Saya berhutang kepada Tuhan. Saya harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini karena ada hutang yang tidak mungkin saya bisa bayar kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik. Saya masih ingat tadi cerita di awal yang saya ceritakan. Pada waktu saya pindah ke perusahaan ini, saudara. Ya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada mobil, fasilitas mobil. Saya cuma habis menikah bisa beli sebuah sepeda motor, fotonya masih ada, kemarin saya temukan. Dan seringkali ketika saya dilatih melayani di gereja ini, ya, gereja yang saya sebut itu gereja 3K, saudara. Dan di sana tinggal bapak rohani saya. Pasti saudara banyak yang kenal Bapak Immanuel Subali, yang saya sangat sayangi, saudara. Sebelum pandemi saya sering datang. Hari-hari ini saya masih Zoom melihat dia terbaring, ya, di atas tempat tidur karena usianya sudah 90 lebih. Dia bapak rohani saya. Saya tidak pernah bisa lupakan beliau yang mengajari saya melayani Tuhan. Saya masih ingat saudara, saya sudah menikah. Itu tahun-tahun yang berat. Hampir 7 tahun saya hitung, saudara. Saya meninggalkan kenyamanan dan saya membawa apa yang saya punya kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam pelayanan saya di anak-anak. Saya lahir dalam pelayanan anak-anak. Sampai hari ini hati saya itu untuk anak-anak. Saya senang menjadi bapak atas anak-anak. Panggilan saya bukan pengkhotbah, tapi jadi bapak untuk anak-anak. Seringkali saudara, ya, ada masa-masa yang sulit dalam hidup saya. Saya masih ingat pada waktu habis pernikahan itu, family tanya di mana foto pengantinnya. Saya selalu jawab belum jadi. Ya, tapi sebetulnya itu bukan belum jadi, karena tidak ada uang untuk ambil foto pengantin itu, saudara-saudara. Dan saya selalu diperhadapkan begini. Mengambil uang jajan untuk membeli 2 mangkok bakso. Atau uang itu saya simpan untuk membeli gambar, cerita-cerita untuk anak-anak. Dan saya selalu mengambil keputusan untuk menyimpan uang yang kecil itu, saudara. Untuk saya boleh pakai untuk melayani anak-anak. Saya tidak menyangka hanya dengan 2 mangkok bakso, uang 2 mangkok bakso sekarang bisa jadi seperti ini, saudara. Saya begitu diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Apa karena saya berhutang kepada Tuhan? Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin berkata begini, saudara. Hal yang terbaik dalam hidup ini bukan jadi kaya. Hal yang terbaik dalam hidup ini bukan jadi terkenal. Tapi hal terbaik dalam hidup ini adalah menjadi hamba-hambanya. Dengan membawa korban sejati kita dan mempersembahkan untuk Tuhan dan melayani yang terbaik untuk orang lain tanpa pamrih. Tidak minta imbalan, tidak cari untung. Dunia itu prinsipnya, saudara, ya, berkorban dikit demi hak-hak yang dia bisa ambil. Dunia prinsipnya apa? Memberi korban sedikit demi hak yang dia bisa ambil. Ya toh, itu namanya mancing, saudara. Tapi kita enggak. Kita, saudara, ya, kita enggak. Kita apa? Kita melayani demi kewajiban yang dapat kita sumbangkan. Haleluya. Sampai pada bagian terakhir, Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Yesus memulai hidupnya di mana? Di kandang pinjaman. Yesus berakhir hidupnya di mana? Di makam yang juga pinjaman milik Yusuf Arimatea.
Pada waktu Yesus lahir di kandang tidak tiba-tiba saudara kandangnya itu jadi istana emas yang megah, betul? Pada waktu gembala-gembala diberitahu ada bayi yang lahir, tidak serta-merta lalu pasirnya itu kemudian jadi pasir emas, enggak. Kandangnya tetap hina, pasirnya tetap pasir, saudara. Tidak seperti kita ini, saudara. Kita jadi Kristen itu yang kita imani salah. Kalau ikut Yesus bisa punya semua yang kita mau. Dihormati sama banyak orang. Diberikan tepuk tangan sama banyak orang. Dipuja-puja. Followernya banyak. Dicintai. Dilayani banyak orang. Saudara-saudara. Tapi kita enggak. Haleluya. Hidup, saya tutup dengan ini, saudara. Hidup ini adalah rentetan pilihan, betul? Saya ulangi, hidup ini adalah rentetan pilihan yang kita ambil setiap hari. Kita bisa mengambil, saudara, pilihan ya, merenungi nasib kita, merenungkan pembulian orang, perendahan orang, apa kata orang kepada kita, sikap orang pada kita, dan kita terus di situ saja. Atau hidup ini kita mengambil pilihan untuk mulai hari ini aku membawa korban sejati terbaik yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasang insinerator ilahi. Oh, apalagi itu Pak? Insinerator itu adalah tempat pembakaran sampah ilahi. Mari yang gak penting-penting itu kita masukkan ke insinerator ilahi. Pembulian orang, perendahan orang. Apa kata orang tentang kita? Mari kita bakar dan mulai pagi hari ini kita membawa hidup kita untuk kita terus persembahkan kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you saudara-saudara. Dan saya senang bisa berbagi kepada saudara melalui rekaman pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan lagu pujian tadi Bapak Ibu. Ku membawa hidupmu. Ya terus saja. Kalau ini menyembah kita nyembah. Terus Mike kasih volumenya, tambah volume. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Ayo nyembah. Wow. Kiara lama Kiara lama Ayo saudara kita bawa hidup kita. Oh sebelum saya kembalikan kepada hambanya, ayo kita bawa hidup kita. Ayo kita membawa korban yang sejati kepada Tuhan. Oh saya ingin berdoa untuk saudara semua. Kiranya pada masa pandemi ini Tuhan terus memakai hidup kita. Ku membawa, oh haleluya, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membawa
gereja yang sangat Engkau cintai ini. GBI Kapasari terus dipakai oleh Tuhan. Hamba percaya dari tempat ini akan lahir hamba-hamba Tuhan, businessman, pengusaha-pengusaha, insinyur-insinyur, profesional-profesional yang mengerti hati Tuhan. Terima kasih, kami telah berhutang begitu banyak kepada Tuhan, dan kami ingin sedikit membalasnya lewat hidup ini. Kami membawa sekali lagi hidup kami ini di altarnya Tuhan. Kiranya hidup yang satu kali dan pendek ini menjadi bau-bauan harum yang menyenangkan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat Tuhan membawa hamba dan mendapatkan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Semua berkata dengan saya, amin, amin. God bless you saudara-saudara. Tuhan memberkati dan selamat berhari Minggu.